teka-teki untukmu. Bentuknya panjang, warnanya putih, dan kamu sering melihatnya di langit. Apakah itu? Dulu, saya pikir itu kentut dewa salju. Tapi bukan. Jika jawabanmu garis putih dari pesawat jet, kamu benar. Tapi apa penyebabnya? Pernah memperhatikan bagaimana saat udaranya dingin, kamu mengeluarkan gumpalan putih saat menghela napas? Hal yang sama juga terjadi pada pesawat. Temperatur pada ketinggian 25.000 kaki atau lebih, yang merupakan ketinggian jelajah, sangatlah rendah, sekitar minus 34 derajat Celcius. Saat mesin membakar bahan bakar, mesin melepaskan beberapa zat, kebanyakan berupa air dan karbon dioksida ke atmosfer. Udara yang dingin berkondensasi dan bahkan terkadang membekukan asap panas dan menghasilkan ekor berwarna putih yang terlihat seperti asap. Itu sebabnya asap ini sering disebut jejak kondensasi atau contrail. Agar kamu lebih paham, pesawat seperti Boeing 747 mengeluarkan sekitar 7 liter air setiap 3 detik. Ini jumlah yang sangat banyak bagi air untuk berkondensasi. Lalu, kenapa contrail ini terkadang panjang dan terkadang pendek? Nah, ini bergantung pada cuaca. Contrail yang panjang terbentuk pada kondisi yang lembab, sementara kelembapan yang rendah menjadikannya lebih pendek. Itu sebabnya, kamu bisa memprediksi cuaca setelah melihat garis putih tersebut. Jika contrail yang kamu lihat panjang, artinya mungkin badai akan tiba. Jika garis yang ditinggalkan pesawat pendek, jangan khawatir. Artinya, cuaca akan cerah. Meski bepergian menggunakan pesawat sudah tidak asing lagi, burung besi raksasa ini masih dikelilingi berbagai rahasia dan mitos yang melahirkan berbagai pertanyaan. Sekarang, waktunya mendapatkan lebih banyak jawaban. 1. Kenapa pesawat tak bisa terbang saat cuaca terlalu panas? Udara yang panas memiliki kepadatan yang lebih kecil daripada udara dingin. Artinya, molekul udara terpisah lebih jauh, sehingga kontak dengan sayap pesawat menjadi berkurang. Alhasil, pesawat akan lebih sulit lepas landas. Dibutuhkan kecepatan lepas landas yang lebih tinggi, yang artinya membutuhkan landasan pacu lebih panjang. Selain itu, pesawat mengandalkan mesin internal yang berbeda-beda, dan sebagian besarnya sudah terlanjur memanas. Itu sebabnya, jika temperatur udara tepat atau lebih dari 48 derajat Celcius, penerbangan akan ditunda, sebab akan sangat berbahaya jika peralatan elektronik pesawat mengalami panas berlebih. 2. Bisakah pesawat hanya memakai satu mesin untuk terbang? Bisa, terutama jika pesawatnya memang bermesin tunggal. Hahaha, baik. Tapi berkat perkembangan teknologi, kegagalan mesin menjadi sangat jarang. Meskipun masih bisa terjadi jika mesinnya rusak. Bagaimanapun, kehilangan satu mesin saat penerbangan tidak dikategorikan sebagai masalah serius oleh pilot. Penyebabnya, pesawat yang terbang melintasi samudra atau rute panjang telah memiliki sertifikat khusus yang menyatakan lamanya pesawat bisa beroperasi dengan aman menggunakan satu mesin saja. Misalnya, pesawat Boeing 787 bisa terbang sekitar 330 menit dengan menggunakan satu mesin. 3. Apakah oksigen di dalam masker akan habis hanya dalam 15 menit? Ya, benar. Tapi ini sudah cukup untuk keadaan darurat. Jika tekanan udara pada kabin menurun pada ketinggian jelajah, para penumpang tak akan bisa bernapas. Jadi, mereka menggunakan masker oksigen. Pada saat yang sama, pilot akan mulai menurunkan ketinggian sampai di bawah 10.000 kaki agar penumpang bisa kembali bernapas normal. Dan proses ini tak akan memakan waktu lebih dari 15 menit. 4. Apakah fungsi tanda spiral yang terdapat pada mesin pesawat? Tanda spiral yang punya ukuran dan bentuk berbeda-beda ini berfungsi untuk keselamatan awak darat. Awak darat harus menggunakan pelindung pendengaran, sehingga mereka tak bisa mendengar suara mesin pesawat. Namun, saat melihat tanda spiral ini berputar, mereka tahu area tersebut masih belum aman untuk didekati. Selain itu, tanda spiral ini membantu memberitahu mereka pesawat mana yang akan segera lepas landas jika ada beberapa pesawat di landasan. 5. Adakah kursi yang paling aman di pesawat? Kebanyakan maskapai penerbangan mengklaim bahwa kursi teraman itu hanya mitos. Namun statistik kecelakaan pesawat menunjukkan hal berbeda. Mereka menyebutkan bahwa kursi ini terletak di belakang. Jika kebetulan duduk di dekat ekor pesawat, kamu memiliki peluang selamat dari kecelakaan 40% lebih besar daripada mereka yang duduk di depan. Jika kamu menginginkan jawaban yang lebih spesifik, kursi ini terletak di tengah, di bagian belakang. 6. Kenapa ada tanda segitiga berwarna hitam di dalam kabin? Stiker-stiker berwarna hitam ini tertempel di sekitar 4 jendela kabin. Masing-masing jendela ini memperlihatkan ujung sayap. Jika awak kabin merasa ada yang salah dengan pergerakan sayap, baik bilah maupun siripnya, mereka tahu jendela mana yang memberikan tampilan terbaik untuk memeriksanya.
Kamu juga sebaiknya memilih tempat duduk yang berada di antara stiker-stiker ini jika kamu cenderung mengalami mabuk udara karena pergerakan. Pusat gravitasi pesawat berada pada sayap, jadi perjalananmu akan lebih nyaman. 7. Kenapa jendela pesawat berbentuk bundar? Sebenarnya, di awal era penerbangan komersil, jendela pesawat berbentuk segi empat. Namun setelah beberapa waktu, maskapai penerbangan mulai terbang pada ketinggian jelajah tinggi, sehingga tekanan udara pada kabin meningkat. Namun turun dan naiknya tekanan udara yang terjadi berulang kali menyebabkan ujung jendela berubah bentuk dan bahkan pecah. Ternyata, jendela bundar dapat menahan tekanan jauh lebih baik pada ketinggian jelajah. Jadi, jendela berbentuk segi empat pun kemudian diganti selamanya. 8. Kenapa rasa makanan di pesawat tidak enak? Terlepas dari fakta bahwa di pesawat kamu hanya akan mendapatkan makanan beku yang dihangatkan sehingga rasanya berkurang, tekanan pada kabinlah penyebabnya. Udara di kabin jauh lebih kering daripada di gurun. Dan ini menyebabkan sebagian besar indera pengecapmu tidak berfungsi dengan baik. Di samping itu, udara di kabin sering membuat rongga hidung membengkak, sehingga rasa makanan menjadi kurang sedap. 9. Apakah turbulensi bisa dihindari? Turbulensi adalah gangguan aliran udara. Penyebabnya bisa beragam, terkadang karena kondisi udara, terkadang disebabkan oleh awan cumulonimbus, yang juga merupakan kondisi cuaca. Meski mustahil bagi pesawat untuk menghindari turbulensi sepenuhnya, pilot melakukan berbagai hal untuk menguranginya dengan menghindari area turbulensi berat demi kenyamanan para penumpang. Tapi jika kamu takut akan ini, saya punya saran untukmu. Pilihlah penerbangan pagi, karena udara lebih tidak bergelombang pada pagi hari. Apa menurutmu bepergian dengan pesawat terbang itu mengerikan? Beritahu saya di kolom komentar. 10. Kenapa telingamu meletup selama penerbangan? Letupan telinga terjadi karena ada perubahan cepat pada tekanan udara saat pesawat mencapai ketinggian jelajah maupun mendarat. Tak ada waktu yang cukup bagi tekanan di telinga bagian dalam dan tekanan di luar untuk saling menyeimbangkan. Lalu udara terperangkap di telinga bagian dalam sehingga menyebabkan letupan tersebut. Jika kamu tak suka letupan itu, cobalah mengunyah permen karet atau menguap agar gendang telinga cepat menyesuaikan. Itu sebabnya kamu terkadang mendengar bayi menangis selama pilot menurunkan ketinggian pesawat. Sangat sulit bagi mereka untuk menyeimbangkan telinganya. 11. Apakah meja makanan adalah benda paling kotor di pesawat? Yang menyedihkan, permukaan meja makanan memiliki jumlah bakteri 8 kali lebih banyak daripada tombol penyiram di toilet. Sayangnya, awak kabin seringkali tak punya cukup waktu di sela penerbangan untuk membersihkan semuanya dengan baik. Jadi, jangan lupa mengelap meja ini menggunakan tisu antibakteri dan jangan biarkan makananmu tergeletak di atasnya. Omong-omong, kantong kursi dan kepala sabuk pengaman juga sama kotornya. 12. Kewarganegaraan mana yang akan didapat oleh bayi yang lahir di pesawat? Ada beberapa pilihan. Bayi bisa menjadi warga negara asal maskapai penerbangan, negara yang berada di bawah pesawat saat bayi lahir, atau negara yang tempat pesawat mendarat. Keputusan biasanya dibuat oleh maskapai penerbangan, tergantung hukum di negara yang bersangkutan. Bagaimanapun, pilihan pertamalah yang paling sering terjadi. Terkadang, bayi seperti ini mendapatkan bonus dari maskapai, yaitu penerbangan kelas pertama gratis ke negara manapun saat dia berulang tahun yang ke-18. 13. Kenapa kebanyakan pesawat berwarna putih? Pertama, karena cat tambahan akan menambahkan berat pesawat sebanyak 544 kg. Dan makin berat pesawat, makin banyak pula bahan bakar yang dibutuhkan. Maskapai penerbangan tentu tidak ingin mengeluarkan lebih banyak uang. Selain itu, warna putih membuat pesawat tetap dingin karena dapat memantulkan cahaya matahari. Dan ada pula alasan keselamatannya. Jauh lebih mudah untuk mendeteksi retakan, kerusakan, atau kebocoran minyak di atas permukaan berwarna putih. Dan jika terjadi kecelakaan, badan pesawat yang berwarna putih mempermudah tim penyelamat menemukan pesawat dengan lebih cepat. 14. Kenapa tidak disediakan parasut di pesawat? Mengenakan parasut lalu melompat dari pesawat bukanlah hal yang mudah. Kamu mungkin tak akan bisa melakukannya saat situasi darurat. Pelatihan bagi para penerjun bebas membutuhkan waktu berjam-jam untuk belajar cara menangani parasut dan cara mendarat dengan selamat. Selain itu, penerjun paling berpengalaman sekalipun tak akan melompat dari ketinggian lebih dari 15.000 kaki, bahkan dengan hanya menambahkan parasut tanpa helm dan oksigen cadangan. Bagi seluruh penumpang, berarti membuat pesawat menjadi lebih berat 3.600 kg. Hey, dulu saya sering mengenakan parasut di dalam pesawat karena tidak ingin memasukkannya ke bagasi. Saya masih ingat tatapan penumpang lain. Oh, itu seru sekali.
Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, tekan tombol suka pada video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video menarik lain yang bisa kamu tonton. Klik saja video yang di kiri atau kanan dan tetaplah di sisi terang kehidupan.